Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu baik dan dalam limpahan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita bertemu lagi di YouTube channel ini, yakni Siti Ainur Rohmah. Jadi, kali ini kita akan membahas sesuatu yang gak kalah penting nih dengan video-video YouTube saya yang sebelumnya. Karena kali ini spesial banget, kita akan membahas tentang problem atau suatu permasalahan yang dialami oleh lembaga pendidikan di Indonesia. Jadi kita akan berbicara tentang problem atau permasalahan apa di pengelolaan pendidikan yang sampai saat ini dialami oleh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, sebagaimana tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Ibu Fantika Febri Puspitasari MPD atas nama mahasiswa Siti Ainur Rohmah dengan nomor induk mahasiswa 210101110103 dari kelas PAII atau ICP Inggris. Nah, teman-teman, selain kita akan membahas tentang masalah pengelolaan pendidikan apa sih yang masih eksis hingga saat ini di lembaga pendidikan di Indonesia, kita juga akan membahas tentang solusi seperti apa atau penyelesaian seperti apa yang efektif untuk dilakukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Seru bukan? Makanya ikuti terus sampai akhir. Happy watching! Baiklah, langsung saja kita melaju pada pembahasannya. Jadi, saya telah memilih satu problem atau suatu permasalahan yang dialami oleh pengelolaan pendidikan di Indonesia. Jadi, problemnya adalah sebagai berikut. Iya, sesuai dengan yang sudah teman-teman lihat tadi di layar, jadi saya memilih satu problem dalam pengelolaan pendidikan, yakni manajemen pendidikan atau kinerja guru lebih memfokuskan pada tuntutan administratif seperti RPP atau laporan kelulusan daripada menciptakan budaya belajar bagi murid yang bermutu seperti itu. Nah, kenapa hal ini dikategorikan sebagai sebuah masalah atau sebagai sebuah problem yang harus diselesaikan di dunia pengelolaan pendidikan? Karena jika seorang guru atau seorang tenaga pendidik hanya memfokuskan pada tuntutan administratif saja, misalkan tadi seperti RPP atau seperti laporan kelulusan saja seperti itu, nah itu akan mengakibatkan tidak maksimalnya hasil pembelajaran yang mereka ciptakan di kelas. Karena apa? Karena mereka hanya terfokus pada itu saja, namun tidak fokus untuk bagaimana menciptakan budaya belajar yang bermutu bagi peserta didiknya. Akan tetapi, sebelum melangkah lebih jauh untuk mengetahui tentang bagaimana solusi yang baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan atau problem di pengelolaan pendidikan tersebut, kita akan membahas dulu istilah-istilah yang ada dalam permasalahan tersebut. Karena sebelum kita mencari solusi, kita harus terlebih dahulu mengetahui seperti apa permasalahan yang dimaksud agar kita mengambil langkah yang benar dalam menyelesaikannya. Jadi, maksud saya di sini kita harus tahu dulu apa itu RPP, apa itu laporan kelulusan, serta apa itu juga yang dimaksud dengan budaya belajar yang bermutu. Seperti itu. Baiklah, yang pertama kita akan membahas dulu apa itu RPP. Jadi RPP ini merupakan kependekan ya teman-teman. Nah, kepanjangannya apa sih? Nah, RPP ini kepanjangannya adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, RPP ini merupakan sebuah pegangan yang dibuat oleh seorang guru yang nantinya akan membantu sang guru ini mengajar di dalam kelas agar sesuai dengan kompetensi dasar maupun dasar kompetensi pada hari ia mengajar tersebut. Nah, setelah kita tadi mengetahui apa itu RPP, sekarang kita akan membahas tentang apa itu laporan kelulusan dan apa itu budaya belajar atau pembelajaran yang bermutu. Jadi, laporan kelulusan itu merupakan sebuah laporan yang digunakan untuk mengetahui berapa siswa yang lulus atau siapa saja siswa yang lulus dari ujian sekolah. Nah, seperti itu.
Baik, nah setelah itu kita akan membahas tentang apa sih budaya belajar atau pembelajaran yang bermutu itu. Jadi, budaya belajar atau pembelajaran yang bermutu itu merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran yang sekiranya dapat membentuk pelajaran siswa di kelas itu menjadi lebih mudah, menyenangkan, antusias, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yakni mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui tentang apa itu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan kita juga sudah mengetahui apa itu laporan kelulusan, serta apa itu budaya belajar atau pembelajaran yang bermutu. Tentunya kita sudah tahu bukan masalah seperti apa yang tadi di awal disebutkan. Jadi saya ulangi lagi permasalahan atau problem yang masih tetap eksis di dunia pengelolaan pendidikan hingga saat ini, yakni manajemen pendidikan atau kinerja guru sebagai seorang tenaga pendidik hanya memfokuskan pada rencana pelaksanaan pembelajaran atau laporan kelulusan, atau bisa kita katakan hanya berfokus pada tuntutan administratif seperti itu, daripada menciptakan budaya belajar yang bermutu. Sehingga jika seperti itu akan mengakibatkan kualitas pembelajaran yang dihasilkan di sekolah tidak akan maksimal atau berkualitas rendah. Mari kita beranjak kepada solusi-solusi atau penyelesaian-penyelesaian apa saja yang bisa digunakan secara efektif dan efisien untuk menangani masalah tadi yang sudah disebutkan. Solusi pertama yang dapat digunakan adalah kepala sekolah memberikan arahan atau bimbingan kepada guru untuk menciptakan pembelajaran yang bermutu dan tidak selalu memfokuskan pada tuntutan administratif seperti RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan Laporan Kelulusan. Jadi, seperti yang kita tahu, kepala sekolah merupakan seorang pemimpin di lembaga pendidikan, yakni sekolah. Jadi, jika kepala sekolah sebagai pemimpin di lembaga pendidikan bisa memberikan bimbingan dan arahan kepada guru, yakni selaku pendidik di sekolah atau lembaga pendidikan, maka guru sebagai tenaga pendidik akan mengaplikasikan arahan atau bimbingan yang diberikan oleh kepala sekolah tersebut. Maka dari itu, jika kepala sekolah sudah berhasil memberikan arahan dan bimbingan kepada guru untuk lebih memprioritaskan menciptakan budaya belajar atau pembelajaran yang bermutu daripada memfokuskan diri pada tuntutan administratif seperti yang tadi saya sebutkan, maka guru akan senantiasa menjalankan hal yang disampaikan oleh kepala sekolah tadi. Maka dari sinilah guru akan lebih memfokuskan diri lagi nantinya untuk menciptakan budaya belajar atau pembelajaran yang bermutu daripada harus terus selalu memfokuskan diri pada tuntutan administratif saja seperti RPP dan laporan kelulusan. Solusi kedua yang dapat digunakan adalah memberikan pelatihan kepada guru bagaimana caranya menciptakan budaya belajar atau pembelajaran yang bermutu dan berkualitas di kelas. Jadi, dalam konteks pembelajaran bermutu atau budaya belajar yang bermutu, pembelajaran dituntut untuk inovatif dan juga penuh dengan tantangan, serta guru sebagai seorang pendidik jangan terus mengacu pada metode pembelajaran tradisional yang mana kita hanya duduk diam. Maksud saya di sini adalah muridnya harus duduk diam seperti itu, lalu mendengarkan gurunya ceramah atau menyampaikan pembelajaran, lalu setelah menyampaikan pembelajaran guru bertanya kepada muridnya. Jangan seperti itu metode pembelajaran yang sangat tradisional sekali. Nah, di dalam pelatihan terhadap guru tersebut, selain menyebutkan hal-hal tadi yang sudah saya sebutkan, harus juga disampaikan kepada guru bahwa dalam menciptakan budaya pembelajaran atau belajar yang bermutu, siswa harus dituntut lebih aktif. Maksudnya di sini misalkan jika pada model dulu atau pada pembelajaran tradisional, biasanya tempat duduk di kelas itu ditata secara rapi, berjejer secara rapi seperti itu. Itu akan mengakibatkan siswa
hanya duduk di tempat itu saja dan tidak berpindah-pindah kemana-mana seperti itu. Nah, akan tetapi maksud saya di sini adalah pembelajaran atau belajar yang bermutu itu akan lebih baik jika mengharuskan siswa berpindah-pindah tempat. Maksudnya di sini berpindah-pindah tempat secara fisik ya. Jadi posisi kursi dan meja di dalam kelas dibuat acak dan juga siswa dikelompokkan secara berbeda-beda agar mereka bisa berpindah-pindah tempat seperti itu. Pelatihan seperti itu akan membantu guru bagaimana caranya menciptakan budaya belajar atau pembelajaran yang bermutu. Dengan ini diharapkan bahwa hasil belajar akan maksimal. Solusi selanjutnya yang bisa digunakan adalah sekolah memfasilitasi guru dalam menciptakan pembelajaran yang bermutu. Jadi, fasilitas di sini sangat penting untuk menunjang keberlangsungan pembelajaran yang baik atau berkualitas di dalam kelas. Oleh karenanya, diperlukan sekali dukungan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh guru untuk menciptakan budaya pembelajaran atau belajar yang bermutu. Misalkan, guru membutuhkan properti atau suatu barang dalam pembelajarannya. Maka sekolah harus berusaha untuk memenuhi fasilitas yang dibutuhkan oleh sang guru tersebut. Karena dengan adanya fasilitas akan mempermudah guru maupun siswa di dalam kelas tersebut untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas atau bermutu. Nah, itu dia tadi masalah-masalah atau penyelesaian-penyelesaian yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah manajemen pendidikan dan kinerja guru, lebih memfokuskan kepada tuntutan administratif seperti RPP dan laporan kelulusan daripada menciptakan budaya belajar atau pembelajaran yang bermutu seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan.